Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul ajar dengan materi dinamika hidrosfer dan dampaknya bagi kehidupan. Adapun konten inti dari modul ajar ini yaitu fase capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, kata kunci, pertanyaan inti, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target siswa, jumlah siswa, materi ajar, sumber pembelajaran, kegiatan pembelajaran utama, asesmen dan persiapan pembelajaran. Adapun langkah pembelajaran pertama yaitu materi siklus hidrologi. Kegiatan awalnya itu melakukan pembukaan dengan salam, pemberian motivasi menggunakan berbagai tayangan dan pertanyaan, menyampaikan tujuan dan manfaat. Guru menjelaskan bahwa siswa akan diberikan asesmen diagnostik dengan tujuan mengetahui kemampuan dasar materi siklus hidrologi, menjelaskan mekanisme pelaksanaan, pengalaman belajar sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. Adapun inti pembelajarannya, guru memberikan deskripsi singkat tentang materi pembelajaran. Guru membimbing peserta didik mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan menjelaskan proses terjadinya siklus air, membimbing dan memotivasi masing-masing individu untuk mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan permasalahan, mempersilahkan peserta didik berdiskusi dengan bantuan buku dan sumber-sumber dari internet. Guru membimbing peserta didik melakukan pembuktian terhadap permasalahan. Guru merefleksi proses pembelajaran dengan meninjau permasalahan awal melalui pertanyaan refleksi. Peserta didik menyimpulkan tahapan proses terjadinya siklus air. Dan penutup pembelajaran, siswa diarahkan untuk menyimpulkan tahapan proses terjadinya siklus air. Siswa dapat membuat pertanyaan tentang materi pembelajaran yang sedang dikaji. Guru dan siswa menarik sebuah kesimpulan tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran dan menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Adapun pertanyaan refleksi siswa yang pertama, silakan kamu identifikasi tantangan dan hambatan dalam pembelajaran. Bagian mana yang menurutmu paling sulit dari pelajaran ini? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajarmu? Apa upaya kamu untuk memahami lebih mendalam materi pelajaran ini? Adapun langkah pembelajaran kedua, materi karakteristik dan dinamika perairan laut. Kegiatan awalnya melakukan pembukaan dengan salam, pemberian motivasi menggunakan berbagai tayangan dan pertanyaan, menyampaikan tujuan dan manfaat, memberikan soal pretest kepada peserta didik. Guru mengkondisikan siswa untuk membagi kelompok menjadi beberapa kelompok untuk mengkaji terkait materi yang akan dibahas selanjutnya. Pembagian kelompok didasarkan pada hasil asesmen diagnostik pada pertemuan pertama dengan masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang. Inti pembelajarannya, guru membagi tema makalah yang telah ditentukan. Siswa memilih tema tersebut secara acak berdasarkan undian yang dilakukan oleh guru. Guru menjelaskan struktur penulisan makalah yang harus dibuat oleh siswa. Setelah pembagian kelompok, guru dan peserta didik kembali mendeskripsikan permasalahan materi yang berkaitan dengan karakteristik dan dinamika perairan laut. Guru membuat catatan kritis terhadap kendala yang dihadapi siswa. Guru memberikan deadline pengumpulan tugas makalah dan presentasi terkait kelompok yang sudah dibagikan dan akan dilaksanakan pada pertemuan ketiga. Dan penutup pembelajaran, peserta didik menyimpulkan materi yang telah dipelajari, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil belajar, menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya,
dan memberikan tugas untuk merangkum di buku catatan tentang mengidentifikasi faktor penyebab kerusakan. Dan pertanyaan refleksi siswa itu sama saja dengan pertemuan langkah pembelajaran pertama. Selanjutnya, langkah pembelajaran ketiga, materi persebaran dan pemanfaatan biota laut. Kegiatan awal melakukan pembukaan dengan salam pembuka dengan berdoa untuk memulai pembelajaran. Guru menyampaikan tujuan dan manfaat, mengaitkan materi pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman siswa terhadap materi sebelumnya. Guru menanyakan kesiapan masing-masing kelompok untuk mendiskusikan hasil kelompoknya. Siswa dibentuk duduk secara melingkar berdasarkan kelompok masing-masing. Inti pembelajaran, guru memberikan urutan pada kelompok yang akan maju untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya masing-masing. Pada pertemuan ketiga, guru mempersilakan kepada kelompok pertama untuk mempresentasikan hasil makalahnya yang berjudul Persebaran dan Pemanfaatan Biota Laut. Guru menunjuk moderator dari kelompok lain untuk mengendalikan jalannya diskusi. Siswa mempresentasikan makalahnya dan siswa yang lain menyimak. Siswa disilakan bertanya terkait masalah yang berkaitan tentang persebaran dan pemanfaatan biota laut. Guru memberikan masukan terhadap jalannya diskusi. Guru memberikan saran perbaikan pada kelompok yang sudah presentasi. Guru membuat catatan kritis terhadap argumentasi siswa dan memberikan umpan balik dalam pelaksanaan pembelajaran. Pun pertanyaan refleksi siswa sama dengan pertemuan sebelumnya. Selanjutnya, langkah pembelajaran keempat, materi pencemaran dan konservasi perairan laut. Kegiatan awal melakukan pembukaan dengan salam, mengaitkan materi pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman siswa terhadap materi sebelumnya. Guru menanyakan kesiapan masing-masing kelompok untuk mendiskusikan hasil kelompoknya dalam bentuk makalah. Siswa dibentuk duduk secara melingkar berdasarkan kelompok masing-masing. Inti pembelajaran, guru memberikan urutan kepada kelompok yang akan maju untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya masing-masing. Pada pertemuan keempat, guru mempersilakan kepada kelompok kedua untuk mempresentasikan hasil makalahnya yang berjudul Pencemaran dan Konservasi Perairan Laut. Guru menunjuk moderator dari kelompok lain. Siswa mempresentasikan makalahnya dan siswa yang lain menyimak. Siswa disilahkan bertanya terkait masalah yang berkaitan dengan pencemaran dan konservasi perairan laut. Guru memberikan masukan terhadap jalannya diskusi. Guru memberikan saran perbaikan pada kelompok yang sudah presentasi. Guru membuat catatan kritis terhadap argumentasi siswa. Dan penutup pembelajaran, siswa menyimpulkan hasil diskusi tentang pencemaran dan konservasi perairan laut. Guru dan siswa menarik sebuah kesimpulan tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan diskusi, menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Dan pertanyaan refleksi siswa sama dengan pertemuan sebelumnya. Adapun langkah pembelajaran kelima, materi potensi sebaran dan pemanfaatan perairan laut. Kegiatan awalnya melakukan pembukaan dengan salam, mengaitkan materi pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman siswa terhadap materi sebelumnya. Guru menanyakan kesiapan masing-masing kelompok untuk mendiskusikan hasil kelompok berikutnya. Siswa dibentuk duduk secara melingkar berdasarkan kelompok masing-masing. Inti pembelajarannya, guru memberikan urutan kepada kelompok yang akan maju untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya masing-masing. Adapun inti pembelajaran, guru memberikan urutan kepada kelompok yang akan maju. Pada pertemuan kelima, guru mempersilahkan kepada kelompok ketiga
untuk mempresentasikan hasil makalahnya yang berjudul Potensi, Sebaran, dan Pemanfaatan Perairan Darat. Guru menunjuk moderator dari kelompok lain untuk mengendalikan jalannya diskusi. Siswa mempresentasikan makalahnya dan siswa yang lain menyimak. Siswa disilahkan bertanya terkait masalah yang berkaitan dengan potensi, sebaran, dan pemanfaatan perairan darat. Guru memberikan masukan terhadap jalannya diskusi. Guru memberikan saran perbaikan pada kelompok yang sudah presentasi. Guru memberikan catatan kritis terhadap argumentasi siswa dan memberikan umpan balik dalam pelaksanaan pembelajaran. Guru merefleksi proses pembelajaran dengan meninjau permasalahan awal melalui pertanyaan. Dan penutup pembelajaran, siswa menyimpulkan hasil diskusi tentang potensi, sebaran, dan pemanfaatan perairan darat. Guru dan siswa menarik sebuah kesimpulan tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan diskusi dan menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Dan adapun pertanyaan refleksi siswa sama dengan pertemuan sebelumnya. Dan yang terakhir, langkah pembelajaran ke-6, materi konservasi air tanah dan daerah aliran sungai dan lembaga-lembaga yang menjelaskan dan memanfaatkan data hidrologi di Indonesia. Kegiatan awal melakukan pembukaan dengan salam, mengaitkan materi pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman siswa terhadap materi sebelumnya. Guru menanyakan kesiapan kelompok. Siswa dibentuk duduk secara melingkar berdasarkan kelompok masing-masing. Inti pembelajaran, guru memberikan urutan kepada kelompok yang akan maju. Pada pertemuan ke-6, guru mempersilakan kepada kelompok ke-4 untuk mempresentasikan hasil makalahnya yang berjudul Konservasi Air Tanah dan Daerah Aliran Sungai dan Lembaga-lembaga yang menjelaskan dan memanfaatkan data hidrologi di Indonesia. Guru menunjuk moderator. Siswa mempresentasikan makalahnya, dan siswa yang lain menyimak. Siswa disilahkan bertanya terkait masalah yang berkaitan tentang konservasi air tanah dan daerah aliran sungai ataupun tentang lembaga-lembaga yang menjelaskan dan memanfaatkan data hidrologi di Indonesia. Guru memberikan masukan terhadap jalannya diskusi. Guru memberikan saran perbaikan. Guru membuat catatan kritis. Guru merefleksi proses pembelajaran. Setelah presentasi, guru membagikan soal kepada siswa untuk dikerjakan. Siswa diberikan waktu untuk menyelesaikan dan mengumpulkannya. Dan penutup pembelajaran, siswa menyimpulkan hasil diskusi tentang konservasi air tanah dan daerah aliran sungai. Guru dan siswa menarik ke sebuah kesimpulan tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan diskusi, menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Dan pertanyaan refleksi siswa juga sama dengan pertemuan sebelumnya. Kemudian di sini ada lembar soal pilihan ganda berjumlah 5 nomor. Dan di sini terdapat lembar penilaian makalah.